teman-teman pengen nonton, akhirnya kita bikin acara kecil-kecilan. Maka terciptalah punk modern tuh tahun 81. Kalau di Inggris iya, tapi kalau di Indonesia tuh lebih ke musical. Salah satu lagunya yang kita bawakan yang mewakili banget tuh I Don't Like Mondays. Anak SMP dapat honor. Itu mereka kita main direkam. Refleksnya lagu kita sendiri itu adalah duran-duran. Kita bawain Tom Sawyer itu kan awal lagunya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat hari ini para Retrois yang sedang menyaksikan di YouTube channel program Retroism Plus 62. Gue bilang ada 3 punggawa nih yang di era-era 80-an terkenal dengan nama bandnya Punk Modern Band. Oke, tepuk tangan dulu, Punk Modern Band. Oke, mungkin kita bisa perkenalkan satu-satu dari yang sebelah sana. Toto Nur Satrio. Mas Toto Nur Satrio. Toto Pang ya istilahnya. Toto Pang. Toto Pang. Pegang apa dulu? Dulu drum. Drum. Oke, Mas Toto. Tengah. Ya, saya Ito Nur Arito. Ya, lebih sering dipanggil Ito Pang. Ya, saya pegang bass sama vokal. Oke, bass dan vokal. Dan yang di samping saya, Dana Renati. Suka dipanggil Dana Pang juga. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk main keyboard, jadi saya pemain keyboard. Oke, kita mau cerita balik ke masa lalu ya. 80s, 90s itu pada zaman-zamannya era New Wave ya. Bener, mantep banget. Dan gue sempet terlintas, wah Punk Modern Band. Makanya gue undang nih. Satu kehormatan akhirnya kalian bisa datang. Sama-sama. Mantep. Cuman gue pengen tahu itu awalnya Punk Modern Band terbentuk gimana? Mungkin siapa yang bisa jadi juga dari Kayaknya Pendirinya. oh, foundernya ya? Founder. Mas Toto Pang. Silakan. Oke, ini cerita lama ya. Oke. Kita balik ke tahun 78. 78 ya. 1978 itu ada gerakan di London, gerakan punk. Right. Itu dahsyat. Gerakan yang anti kemapanan. Semua anak muda anti kemapanan pada saat itu. Sehingga muncullah band-band yang luar biasa hebatnya. Sex Pistols, Stranglers, ya. Terus juga Ramones, ya. Kalau di Amerika Ramones, tapi ini di British. Ya. Nah, gerakan ini nih mempengaruhi dunia sebenarnya. Sampai mempengaruhi gue juga. Itu gak pengaruh loh ya berarti ya. Gue waktu masih kelas 1 SMA, makanya gue bikin geng namanya Punk. Ya, istilahnya pada saat itu komunitas lah anak-anak muda. Kalau sekarang bahasanya komunitas, dulu bahasanya geng. Geng. Ya, berkumpul lah kita sampai ada administrasinya, ada kartunya. Kosong satu. Serius? 01,5 Kartu membernya. Kaos. Semuanya punk pertama ya. Nah, masuk anggota kurang lebih sekitar 400-an. Gitu. Pada saat itu di Kebayoran, di Bulungan, gitu, banyak banget gitu ya, anggota kita. Ya. Nah, atas dasar basis itu, ya, kita pada akhirnya kita bikin band. Pada saat itu masih namanya Punk. Punk Generation. Punk Generation. Band kita nih, pemainnya ganti-ganti, gitu. Bawain lagu-lagu punk lah. Ini kayaknya bisa ngobrolin tentang punk di suatu saat ini. Jadi, Emosi Pang bertahan dulu. nah gerakan ini nih bukan hanya gerakan musik ya, tapi gerakan apa ya, semua sosial. Ya. Sehingga anti kemapanan lah. Ya. Tapi pada saat itu karena kita dimarahin sama bokap gua, sama bokapnya dia. Nah, ini apa-apaan nih Pang gitu ya. Bedanya banyak banget gitu ya. Makanya kita bikin lah ini abbreviation dari Pang itu. Ya. Makanya kita ciptakan lah
paling urakan namun kreatif. Gitu. Paling urakan namun kreatif. Ya itu ceritanya nih. Sebelum ada band punk modern. Karena kita udah punya basis, teman-teman pengen nonton, akhirnya kita bikin acara kecil-kecilan. Maka terciptalah punk modern tuh tahun 1981 kita bentuk dengan nama Punk Modern Band. Ya. Bagus kan namanya? Bagus. Cuman gue masih mau, tapi belum selesai kan? Ah betul, belum Lu selesai bukan nih. potong aja lo tuh. Dari tahun 78 ke 81 kan, ya nggak? Jadi kita udah urakan lah gitu ya. Iya. Nah pada waktu mau bikin band, gimana ya? Gue nggak mau bikin band kayak Sex Pistol gitu, enggak. Tapi bikin punk tetap harus ada, karena itu gerakan kemapanan, anti kemapanan. Terus gue kasih lah modern. Jadi waktu disebut punk modern, jadi nice gitu. Ya, oke. Bukan punknya yang di ini. Ya, jadi Iya. yang punk brutal gitu. Nah, ya. Modernnya jadi agak manis. Nah ceritanya begitu. Dan kita manggung pertama kali punk modern itu adalah di tahun 81 ya. Itu di SMA 6. Ya, di SMA 6 pertama kali. Pakai kaos punk modern dan personilnya saya, Ito, Dana, sama pemain gitarisnya Uce namanya. Uce Raya Maya namanya. Itu anak SMA 9. Kita mulai pertama kali memakai nama baju punk modern. Dan kita main di situ, main banyak di kafe, di acara-acara gitu. Nah, perjalanannya itu sampai tahun 82. 82 pertama kalinya kita tampil di Balai Sidang. Ya, itu tahun 82, kira-kira bulan November lah gitu ya. Kita udah ganti personel juga. Selain kita bertiga nih, ada pemain gitarnya ganti jadi Dodi Lesmana. Terus ada penyanyinya satu adalah Ade Benyamin. Ya. Jadi kita berlima tampil. Sejak saat itulah meledak gitu. Malam Dana Galunggung ya. Oh, berarti tahun 82 itu ya? Pada saat itu Galunggung baru meletus. Ya. Dan mereka banyak korban ya, jadi kita diundang untuk menggalang dana sosial pada pengungsi gitu ya. Galunggung iya ya. Iya, Tahun 82. Tapi itu bentuknya Malam Dana Galunggung festival apa atau Oh, itu konser. konser? Artinya dari berbagai band juga ada ya? Iya, Ada. Antara lain seperti apa tuh? Tapi yang main tuh sih ya aja. funk check apa? Funk section. Function. Kokpit belum ya? Kokpit belum. Belum ada. Cikini Sound Complex. Sticknya. Kiri. Oh, yang kira itu slang itu. bakal slang. Bakal slang. Di MIM udah ada nih. Udah. Jadi waktu itu suasananya masih banyak jazznya ya waktu itu kan. Nuansa jazz tuh emang lagi kental. Jazz Ah. lagi naik ya. Bareng. Lagi naik, kan? Pada saat itu jazz baru naik dengan punk juga. Jadi yang nggak suka jazz, yang dianggap jazz itu agak pusing, mereka larinya ke punk. Punk itu ya kita yang mewakili pada saat itu. Dan pergerakan musik itu lebih karena jenuh dengan musik hard rock mungkin ya. Pada saat itu kan yang di atas tuh musik rock tuh Godless, AK mungkin lebih jenuh dengan musik rock yang keras. Mereka cari yang lempeng-lempeng aja gitu, yang cuman nyanyi gitu. Dan mereka menyuarakan rebel, berontak gitu dari udah dong gue bosen nih, gue bosen nih dengan kemapanan yang disebut tadi gitu ya. Kemapanan itu bukan berarti status sosial apa gimana sebenarnya. Kalau di Inggris iya, tapi kalau di Indonesia tuh lebih ke musical. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk sosial sih kayaknya nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Iya. Nah itu dari situ kita mulai berangkat dengan membawakan lagu-lagu yang bernuansa punk dan new wave. Itu dalam genrenya lebih ke new wave gitu. Mulai saat itu kita bawakan salah satu lagunya yang kita bawakan yang mewakili banget tuh I Don't Like Mondays dari
Boomtown West. West. Itu kayaknya rebel banget. Yo. Tell me why gitu. Don't like Monday gitu ya. Gue nggak suka gitu kan. itu kalau udah mau ngantor lagunya itu ya, lagu Senin. Enggak juga sih, gue nggak ngantor soalnya. Kalau udah aduh. Oh iya, berarti itu masih ini. Kalau udah Itu Senin. lagu andalan dia juga nih. Kalau di mana-mana tuh pasti main piano, belum tahu itu. Oke, lagu itu mewakili jeritan anak-anak muda ya. Entah kenapa di balai sidang cara itu ya. Di balai sidang tuh nyanyi semua. Dan aku sendiri kaget gitu kan, tonton sendiri kaget. Semua pada nyanyi, pada tahu gitu lagu-lagu itu. Padahal tahun itu balai sidang itu Iya. termasuk yang paling besar kan waktu itu. Iya. Tahun itu. Iya. Dan perlu diingat kalau penonton saat itu tuh belum pernah Belum pernah nyanyi rame-rame itu belum pernah. histeria, Belum ada histeria itu lepas. Nah itu punk di situ. Jadi apa ya, emosi yang keluar secara serentak gitu ya. Kalau dulu aku suka nonton God Bless di tim ya, kan nonton oke, tepuk tangan, nggak nyanyi ya. Begitu di balai sidang itu nyanyi semua kan kita kaget. What the? Gitu. Ternyata itu rebel dari hati kita tentang musik pada Generasi itu bang. generasi itu ya. Iya. Dan ya mungkin probably kita datang dengan waktu yang Tepat. ya, datang dengan waktu dengan punya perubahan soalnya. ya, karena kita ikut merasakan ya. Wah, ganti dong lagunya gitu. Selain itu lagu apa? Selain I Don't Like Monday. Banyak Tom Sawyer biasanya kan sering Tom Sawyer, tapi kalau yang histeria itu kan pertama kali hysterical masa ya. Jadi semua bahkan perempuan-perempuan ikut nyanyi gitu. Aku juga kaget kan, teman-temanku SMA pada ayo nonton kayak ikut nyanyi gitu. Ini ngomongin yang tadi tuh, yang komunitas punk gitu. Iya. Mas Soto dulu itu punk yang Mas ini yang organisasi itu tuh dandanannya bener-bener punk yang ekstrim, yang rambutnya cepak duri-duri gitu. Gimana? Enggak begitu. Enggak sampai Enggak, kalau sekarang kan kayak begitu ya. Iya. Makanya kita modern. Oh, Gitu. Dulu pulang masih dimarahin Masih sama orang dimarahin. tua. Jam 12 harus Itu pulang. apa rambutnya kok gitu? Generasi takut dimarahin orang tua nih kita memang. tapi sempat ada niatan untuk wardrobe seperti kayak gitu yang punk asli punk kayak apa si Sex Pistols atau apa gitu maksudnya. Dengan Ya, kayak Ya, punk. ada. Kalau atributnya masih kita pakai kayak rantai, Rantai. pasti pakai. Tapi kita tidak sevulgar itu ya. Karena kita nyari bentuk pada saat itu tahun 82 tuh mulai growing, namanya New Wave. Di mana nih New Wave ini juga pengikutnya banyak ya. Itu sebuah gerakan musik baru karena pada saat itu ditemukan synthesizer. Ya. Sebelumnya nggak ada. Semuanya analog dulu ya. Betul. Dengan adanya digital ini, maka new wave ini berkembang. Nah itu juga kita adopt sebagai tren musik kita sendiri. Dan itu bisa terlihat di lagu Perang Bintang kita, ya, yang ada rekamannya. Ya. Itu nanti kayaknya mesti bicarakan. Mewakili itu, gitu, kurang lebih. Punk modern band waktu itu udah bikin berapa? Belum bikin lagu ya tapi ya? Punya. Sudah. Oh sudah. Nah, jadi Di tahun 82 itu? 82 itu udah. Iya, Udah. gelombang. Gelombang dulu pertama kali kita buat gelombang Iya, kehidupan jadi ya. one day kita pulang sekolah, aku kan sekolah sama dia. Terus terang aku yang ngeracunin dia untuk ngeband. Iya benar. Sebetulnya saya anak baik-baik. Sebenarnya dia anak klasik. Anak klasik. Jadi waktu di garasi itu sebetulnya belum ada synthesizer ya dulu ya. Masih piano upright. Oh, upright piano gitu. Upright piano latihannya pakai upright piano. Kita pulang sekolah bareng, terus dia main. Terus kita buat gelombang kehidupan itu di piano itu. Jadi saya udah punya ide, terus saya pertama saya bikin liriknya, terus pas waktu bagian refrainnya nih aku kayaknya kurang yakin nih. Minta bantuan beliau. Kita main berdua, aku ingat aku main drum waktu itu. Karena buat beat ya, berarti ini beatnya kayak apa gitu.
waktu pulang sekolah jalan kaki kan dari belajar rokok gitu kan sampai ke studio ya udah nge-jam di main lagu itu, ini lagu siapa dan lagu gue, terusin dong, ya udah kita bikin kompos. Liriknya tuh seperti langit yang biru selalu berubah, kadang berganti, seperti cuaca tak menentu, kayak apa, kadang mendung beneran. Udah aku terusin tuh pakai drum terus kan, itu SMP jadi ya dan Ya sampai jadi. Itu lagu pertama waktu itu. Ya, lagu iya, pertama ya. Toto aku bilang sama Mas Toto kan, terus Sama. oke nih jadi lagu pertama kita gitu. Wah ini kita kan masih acuan masih God Bless gitu ya, jadi musik itu udah beatnya tuh masih lebih apa beatnya rock yang keras gitu. Semangat. Dan kebetulan pada saat itu ya lagu Gelombang Kehidupan itu dipakai sebagai apa? Oh iya, festival lagu wajibnya festival. itu beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun tahun kemudian. 84. 84 Itu kalau ya. nggak salah yang dinyanyiin keroyokan sama beberapa artis ya. Enggak, jadi peserta festival itu Harus bawain lagu wajibnya. Antara lain Adikla itu juga sebagai pesertanya. Dari SMA 3 ya. Iya, di SMA 3 ya. SMA 3. Nah oke sekarang ini kita bicara masalah sekolahan. Ini sebenarnya kalian bukan satu sekolah kan? Sekolah terus nggak tahu kenapa nih. Tolong pisahin dong. Ini kok jadi terjadi begini nih. Oke, kalau Mas Soto dari SMA mana? SMA 6. SMA mana? Semua SMA. Oh semua SMA 6 tapi angkatan yang beda-beda ya? Iya. Katanya saya kebetulan sama Ito sama. Dekat-dekat ntar lagi. Iya, pulang sekolah bareng kan. Pokoknya akhirnya dia jadi rockers. Oh gitu ya. Tadinya ngejazz ya? Tadinya klasik ya. Kasihan gitu aku ngeliatnya kan dia main biola. Come on man, ini ada gitar listrik di sini. Tapi nggak main gitar kan, main piano. Terus akhirnya pianonya beralih jadi synthesizer kapan itu? Ya sejak itu kita akhirnya punya synthesizer ya. Apa yang pertama kali synthesizer yang itu ya? Yamaha dulu pertama kali. Masih monoponik. Punya lu. Jadi synthesizer pertama kita namanya Jupiter 8. Jupiter yang masih diginiin ya? Ya, Juno dulu, Juno 6. Juno itu synthesizer. Iya, benar Juno 6. Ya. Kira ada X7. Oh belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Setelah Belum itu ada. keluar. Setelah itu ya. Juno 6 terus Jupiter 8. Jupiter 8. Jadi waktu itu memang di sini belum ada. Mas Toto sendiri yang bawa. Itu lampunya kayak disco gitu. Bisa sequencer lah. Udah mulai. Iya, pada saat itu hebat banget gitu ya. Kalau sekarang sih biasa. Udah. Waktu itu belum ada memorinya lagi. Juno 6 itu belum ada. Jadi begitu mau ganti suara. Oh iya, Juno 60 bisa diprogram. Nah, ini Juno 6 masih belum ada 60. Kita bawain Tom Sawyer itu kan awal lagunya. Itu ada Suara Alevo gitu. yang dimainin kan, wush, gitu. Iya. Itu nggak bisa diprogram. Nggak bisa program. Jadi kalau begitu ganti lagu, ganti lagi nih. Jadi aku suka ajalin dia kalau Alevo-nya aku turunin aja kan, Alevo tuh buat mainin gelombangnya. Suaranya Alevo, tok iya. tok malu. yang paling berkesan tuh selama ngeband ya tahun 82 gitu, tahun 80-an. Selama ngeband itu apa sih yang paling berkesan gitu loh, selama jadi band gitu. Ketiga, ini apa yang paling berkesan? Kan tadi kan Mas Ito kan udah bilang penonton pada nyanyi semua gitu. Tapi selain itu apa sih gitu yang paling berkesan gitu? Yang pasti sih honor ya. Anak SMP dapat honor, maksudnya Iya. SMP kita udah dapat gitu. bisa dapat. Ya? Dekat Mas Toto kan yang manage. Toto habis main kita dikasih ini fee, walaupun akhirnya dikasih ke ibu kan buat disimpan. Itu motivate. Tapi yang lebih ini sih sebenarnya kita bisa kreasi gitu ya, musik. Apalagi sama dia, aku punya partner musik dari kecil gitu kan. Itu bisa berkreasi, bisa menampilkan ke penonton, beribu-ribu penonton pernah ya kita main
Nah, di Parkir Timur banyak banget orang itu bingung aku kan. Itu ya kebahagiaan sendiri gitu ya. It's, apa ya? Kayak terharu gitu. Wih, gue bisa ngumpulin banyak orang gitu. Di atas panggung gini nggak? Gitu. Kan terharu. Oh dulu kan karena kita mirip-mirip rock mungkin agak-agak nggak nangis, nggak boleh nangis. Terus marah. Tapi biasanya kalau lagi pas manggung itu nggak show tunggal ya, maksudnya ada band-band lain biasanya. Pernah kita bikin Pernah bikin sendiri. Show tunggal pernah. Show tunggal. Nah, kita kelola sendiri. 84 ya kita buat ya. Itu kita bikin 24 Januari 1984. Hafal kita. Kita buat sendiri. Sendiri, band Buat sendiri. Ya, jadi kita main 2 jam, ya, tapi Nggak ada justru pembuka. ada pembukanya itu Cikini Stone Complex. Oke. Dan yang kita habis main 2 jam, yang main Cockpit. Oh. Kopi tetap terakhir. Ada terakhir. Karena kita menghormati mereka. Yang Sekarang lebih tua. mereka senior. Senior. Jadi cuma bertiga, tapi itu yang bikin kita. Kita manage karena kita punya basis massa lah pada saat itu. Jadi pas kita bikin sendiri, jualan sendiri, terus keren gitu, di belakangnya ada tulisan punk modern band pakai lampu gitu kan. Pada tahun itu kan susah banget. Ya, warnanya merah gitu, Dan di balai sidang juga. yang di Balai Sidang. Itu karena kita ngefans sama Kiss. Kalau kamu Enak tahu Kiss nih? Kiss. Oke, terus. Kita punya album Kiss tuh kita liatin setiap hari, belakangnya ada lampu. Ada kiss gitu. Jadi kita bikin Bayangan dia, wah ini kalau punk modern band dibikin sama dia. Bikin sendiri itu. Kita bengkelnya temen dapat. kebetulan kan dulu kita punya komunitas juga. Jadi ada yang memang punya, dia punya bengkel, punya ini. Ya udah, Semangatkan. masing-masing saling dukung ya. Iya. Aku minta bikinin panggung kayak begini dong. Dia buat, ya siap buatin gitu. Cuman kebayang ya, itu di Balai Sidang ya. Iya. Show tunggal itu Show baru tunggal. Saat itu kan gedung itu kan Terbesar. amat sangat eksklusif. Eksklusif, nggak semua. Bisa 5.000, 6.000 orang lah. Iya, dan Anak muda. Waktu itu udah keren. Waktu pas manggung itu, punk modern band, itu berapa lagu bisa yang bawain? Maksudnya 2 jam itu setlistnya? berapa lagu? Kita Nah, itu apakah ada lagu-lagu cover lainnya atau lagu? kebetulan kita bawain lagu sendiri ya. Waktu itu kita bawain lagu sekitar 18 lagu. banyak juga ya. Tapi kita bawain 4 lagu sendiri. Oke. Nah, itu lagunya adalah Gelombang, terus Eksekusi, Eksekusi kita bawa tiang gantung sendiri. Udah kayak teatrikal ya. terus Perang Bintang, sama Jenny Oceni. Lagu sendiri. Nah, lagu Eksekusi ini khusus dibikin waktu itu waktu Kusni Kasdut mau di eksekusi. Itu cerita tentang itu tuh. Emang itu nih. Cerita gimana perasaannya seseorang sebelum dihukum mati, perasaannya kayak apa itu. Nah, itu yang kita eksplor. Itu kita bikin itu. Dengan gaya teatrikal bukan? Hah? Ada gaya teatrikal. gitu? Teatrikal. Oh gitu. Pakai tiang gantungan, yang penyanyinya si Ade itu. Hah? Digantung. Iya. Pada saat itu gitu. Kesandung Kalau Bang Ade Benyamin nonton, marah dia. hampir deh. Hampir kesangkut dong. Nah, kalau lagu Perang Bintang, itu lagu tentang Ronald Reagan. ya. Itu Star Perang Wars. Bintang tentang Star Wars ya. Iya. Itu bagaimana dia mempersepsikan bahwa nanti perangnya itu perang bintang, karena semua squad itu ke atas baru ke bawah. Zaman itu loh. Zaman itu kayaknya berat banget sih. Jadi ada yang masalah lokal kayak ketika sudut, terus internasionalnya Star Wars itu ya. Iya, Star Wars. Kalau yang dua sisa itu masih ini ya masalah kehidupan biasa gitu kan. Halo. Oh, ini Mas Dana berarti yang ada masalah kehidupan. Kalau Tapi waktu bikin lagu Eksekusi itu mikir nggak bahwa kasus itu kan sebenarnya agak sensitif kan? Bukan agak lagi, misalnya sempat jadi perbincangan lah. Iya betul. Takut nggak sih kalau ya tahu kan tahun Iya. segitu. Jadi gini, background kita ngeband kan juga
senang sama politik, senang sama gerakan gitu. Jadi hal-hal yang penting pasti kita pelajari kan, terus kita diskusikan. Tahu nggak Cak, prosesnya gimana? Bikin eksekusi. Kita tuh ngumpul baru. Kita semua ngumpul. Bikinnya bareng. Lagu eksekusi itu karena takut gitu kan, takut yang Mbak bilang gitu. Jadi kita ngawal. Jadi gini liriknya tuh refnya nggak salah. Oh, esok hari nanti aku harus mati karena eksekusi. Jadi feelingnya dia gitu kan. Suara hatinya gitu. Suara hatinya. Jadi itu kita bikin nggak cuma Mas Toto, tapi kita Beramai-ramai. Dodi ada ya? Ada. Ya dulu Almarhum gitu. Jadi emang punk modern tuh dibikin memang kita serius gitu, garapnya tuh emang terutama Mas Toto ya. Ya aku sih cuma player aja, cuma nyanyi. saya cuma diajak. Kamu ya lempar-lemparan nih jadinya. Garapnya tuh emang serius sampai kostum sendiri kita juga detail gitu ya. Kebetulan bersyukur kita punya orang tua tuh kerja di airline gitu kan. Jadi dia punya akses keluar. Jadi bukan kita orang tipikal kaya apa gimana, enggak, kita punya akses aja. Tapi setiap keluar tuh bawakan vinil, apa sekarang vinil ya, Iya. plat zaman dulu sebutannya Hitam. sampai PH malah. nah Mas Toto ini pada suatu hari dia ikut ayah kita, dia belanja itu kostum semua di satu shop di Amsterdam, Kalverstraat gitu ya. Di Punk Street. Mas, Iya, Punk Street di dekat Dam. iya, kan lama, sebulan ada dia, sebulan ya. Terus pulang-pulang langsung sakit, tapi udah bawa kostum Untuk ngeband. ngeband, udah siap kita untuk Itu 82 ya. Itu antara lain kostumnya kostum apa nih? well, yang ada di Kalau sekarang perempuan pakai legging tuh, ya itu kita pakai. Ya tahun itu belum ada. Tapi kalau sekarang tuh serius pakai lagi. kalau legging kan satu warna. Ini udah bergaris-garis, ada kadang-kadang Iya, iya. tutul. Iya. macan Yang tutul, motif zebra, inilah. warna kulit, yang gitu. Terus jaket-jaket yang ngejreng warnanya merah. Iya, Gitu. pokoknya orang Nggak diperiksa di bandara, nggak diperiksa mas? Tahun itu nggak ada. Nggak ada. Kita bawa berapa koper ya? 4 koper ya. Untuk punk modern. Wow. Sama dan sekarang Pada ada saat tuh itu gelang-gelang. mereka belum jadi gini, di punk modern tuh kebetulan kalau untuk urusan musiknya inilah leadernya. sama ini kan, Mas Sama Dodi Dana. almarhum, Nah, Dodi Lesmana. kalau saya yang manage-nya, yang manage-nya yang tujuannya kemana, ininya. Terus administrasi pun saya yang nyari kayak marketingnya, ya. Sama konsep-konsep lagunya, konsep the whole konsepnya. Ya. Yang gue kenal waktu itu kan di zaman-zamannya 80-an, punk modern band itu bisa dibilang adalah band yang sering manggung dari satu panggung ke panggung lain kan. Cuman dalam hal ini punk modern band sempat bikin album nggak? Oh, kalau ngomongin industri musik saat itu mungkin rock tuh seperti dianaktirikan ya. Maksudnya Rock ya? rock karena mungkin nggak Cengeng marketable. Hmm. Jadi agak sulit untuk band rock itu bikin album. Jadi kita masuk ke dalam kompilasi gitu ya. Kumpulan lagu-lagu bersama band-band lain, sama artis lain. Jadi ceritanya tuh dari tahun 84 kita udah berusaha masuk ke studio rekaman. Kita habis bikin sampel gitu ya, lagu, terus kita jual kan, nggak ada yang mau. Gak ada yang mau. Gak ada yang berani produser. Wah, nggak ada yang mau karena mereka takut sama rock, lagu rock mah. Iya, iya. Pada saat itu masih zaman musik cengengnya tuh, musik cengeng yang laku keras kayak apa ya? Ini adanya. Ini ada ya kayak gitu-gitu. Zaman Musik Pinto Harap, Oh iya, Pinto itu Harap. Pinto Harap, Iya, Maria Yang memegang Suasana, pasar gitu-gitu dengan ya. mereka. Nah baru kita bisa masuk itu tahun 87
di tim record ya. Ya, di 87. Jadi begitu panjang ya. Iya. Ya, betul. Nah pas 87 itu habis waktu itu pertama adalah kompilasi dengan Kla juga, Kla baru dibentuk. Ya. Nah sejak saat itulah boom ya. Kreatif musik. Kayak baru slang masuk, ini masuk itu. Nah, ya kira-kira begitu ceritanya. Tapi memang kalau dilihat sih sebenarnya musik kita mulai berkembang itu setelah ya MTV masuk ya. Iya. Itu tepatnya ya. 90-an. Cuman ya tahun 90-an awal ya gitu ya. Iya. Baru masuk. Cuman sebenarnya itu berarti perang bintang dan gelombang kehidupan tadi itu sebenarnya memang udah tercipta lama ya. Dari tahun 84 ya malah. Iya. Cuman baru bisa akhirnya masuk di tahun 87. Iya. Gelombang keluar tuh tahun 89 awalnya. 89. Dan aku buat berdua Dodi. Udah, jadi udah aransemennya juga udah berubah. Berubah jadi Oh, oke. tapi aku masih punya niat untuk mengeluarkan gelombang kehidupan karena lagunya Dana sama aku ya. Cuman ini balik lagi tadi yang masuk ke 10 bintang Nusantara ya. Iya. Oke, 10 bintang Nusantara itu kan berarti tahun 87 ya. Iya. Dari situ kan oke berarti wah kita berhasil nih modern band bisa masuk ke dalam label rekaman. Setelah itu ada niat lagi nggak untuk masukin ya album berarti ada setelah untuk masuk kan sebenarnya. Bener nggak? Iya sebenarnya. Sebenarnya kok gue nggak ngajarin. Iya. Tapi gimana abis itu setelah di 10 bintang Nusantara? Terus terang Pang Modern pada saat itu kan kita udah hampir saya ditinggalkan gitu ya. Maksudnya gini yang berkarir di musik itu cuma saya apa tuh Iya, Dodi yang lebih serius ke lebih serius ke recording dunia recording atau sama Dodi. sama Dodi Lesmana. Jadi cuma saya berdua jadi energinya mungkin udah banyak berkurang pada saat itu. Karena Enggak, kelasnya dari cabut waktu perang bintang. iya Sayang dong ya. Padahal saya udah bilang itu udah puncak. Udah udah mulai kita udah bisa masing-masing punya kerjaan sendiri udah mulai. Lu ceritanya kayak The Police aja, lu udah lagi gini terus lu udah bubar. Nggak bubar sih sebenarnya sampai Nggak bubar ya? bubar. Cuman Tapi kalau dipikir-pikir ya, ya sih musik rock kan enggak, jadi kesannya tuh zaman dulu tuh satu jenis takut. musik tertentu itu pasti kayaknya susah gitu Susah, ya iya. masuk untuk ke Jadi ya major label gitu. mungkin kalau aku lihat ya pemerintah pada saat itu agak khawatir dengan musik rock ya, takut ada something apa gitu dibilang. Padahal kita kan energi anak muda, kekhawatiran itu jadi bikin industrinya jadi nggak bergerak gitu kayak untuk industri jualan kaset ya kaset waktu itu. Jadi emang agak terseok gitu untuk musik rock. Tapi ya kalau seperti 12 itu kan mereka udah punya satu produser yang pasti, itu udah terjamin. Sementara kita yang dari bawah kan masih coba-coba. tim record ya. Itu memang yang gue tahu dia apa label rekaman dia mengeluarkan lagu-lagu yang tidak biasanya nggak Iya, mainstream, betul iya, kan? betul. Ya kan sampai lagu-lagu yang ya istilahnya kayak new wave dulu yang buat kita apaan sih new wave ya, tapi ternyata kan lebih maju. Terus ada beberapa lagu lagi juga yang memperkenalkan new wave dalam bentuk kompilasi, ingat Iya, kan? iya. Apa Dulu Reels ya? zaman kompilasi. Ya, itu kan sebenarnya new wave udah mulai masuk di tahun itu ya. Iya. Iya. Kita Makanya beruntung. sebetulnya Perang Bintang ada ini sama Duran-Duran kan. Iya, gini. Nah ini apa nih? Boleh Kita nih? beruntung pada saat itu ya ada produser yang namanya Pak Yan gimana ya Pak Yan. Terima kasih banget gitu ya. Karena Pak Yan tuh mikir Perang Bintang untuk masuk kompilasi itu aja nggak sebentar gitu. Oke. Awalnya dia mikir itu side A pertama kan itu ya. Tapi ternyata tren berubah gitu. Bukan new wave lagi tapi ke musik kreatif. Yang namanya pop kreatif. Dan hal ini ada teman-teman dari Kla kan, ada Adi, ada Lilo, ada Katon. Itu yang mewakili tren saat itu. Sementara new wave udah mulai berubah kan kondisinya. Kita ditaruh di side B kedua. Ya, but that's okay gitu. Yang penting kita udah rilis. Hal modern udah rilis gitu. Kayak Mas Toto terus udahan gitu. Udah gue misi gue udah tercapai gitu. Iya, Iya.
Oke, tapi yang dari lagu punk modern band yang ubahan sendiri, maksudnya karya sendiri itu selain di 10 Bintang Nusantara ada juga yang Ada banyak di mana kompilasi. tuh? Oh, jadi setelah pasca Mas Toto, Dana, sama Adi udah nggak ada ya, maksudnya keluar dari PNB, aku sama berdua Dodi itu berkelana di studio gitu kan. Kita mengerjakan, kalau ada extra shift lebih gitu ya, kita bikin karya baru. Ada beberapa yang masuk ke kompilasi, aku lupa namanya apa gitu. Tapi masih kompilasi ya? Kompilasi masih kompilasi karena belum yakin gitu dengan hitsnya gitu. Ya kira-kira gitu, aku terus berjuang sampai akhirnya aku masuk, harus ada panggilan kerja gitu. Salah satu TV swasta jadi merubah dunia dulu gitu. Iya. Berarti semua udah akhirnya ada kerja masing-masing ya? Cuman masih, Jangan kok kerjanya udah pasti. Saya juga masih di musik masih. oh masih di musik, oh kerjanya mau di bidang musik. Berarti zaman itu tetap ya, walaupun idealisnya mungkin pinginnya jadi musisi gitu, tapi ketika itu ada panggilan kerja tetap aja akhirnya Iya. jalani. Iya. Kebetulan sih saya juga masih di bidang musik Mas. Iya. Jadi ya alhamdulillah masih tersalurkan juga walaupun nggak sama teman-teman dari punk modern. Tetap masih masing-masing masih punya. Justru kita kalau saya lihat masa kemasan musik itu kan 90-an ya. Ketika Slang udah rekaman, Dewa rekaman, itu golden time-nya sampai 2015. Golden time ya? Golden time. Band untuk menjadi super group gitu ya. Karena kalau sekarang kan sulit ya untuk menjadi sebuah super group karena gayanya community dan medianya tuh langsung gratisan gitu kan. Ya. Dan mereka hanya dapat uang tuh dari manggung. Nah, saat ini di tahun ini nih akan sulit membuat sebuah band yang skalanya tuh super grup Indonesia gitu. Karena sekarang ini grup banyak sekali, tapi dia berdasarkan komunitas-komunitas saja kan. Besar juga komunitasnya, misalnya band Bara Suara lah gitu ya. Yang punya komunitas 15.000 ya. Band-band baru ini semua base-nya community, nggak ada lagi etalase untuk ini gua band besar gitu ya. Karena nggak ada ini medianya lagi. Dulu kan terakhir ini disc gitu kan. Ya. Sekarang ini udah nggak ada lagi. Jadi mungkin lagi evolusi untuk menjadi apa nantinya saya nggak tahu. Something bigger. Something bigger. Karena sekarang masuk Spotify, semua masuk, tapi nggak ada yang tahu. Ya. Kalau zaman-zaman 90-an kan ada band ungu, band padi, keren banget ya. Untungnya juga nggak ada yang tahu tuh. Dan untungnya besar juga mereka dari jualan disc itu ya. Ada manggung, ada merchandise, sama ini ya, dapat duitnya nih, dapat duitnya. Nah sekarang ini cuma dapat manggung, lagunya itu bisa diunduh gratis, ya. Nah, terus mereka hanya dapat dari manggung sama merchandise aja. Yang besar ya. Kayaknya royalti itu nggak terlalu working sekarang. Kalau Kira-kira begitu ya sekarang ini. Ini belum final bentuknya ya kondisi ini. Tapi kalau ditarik ke yang masa lalu dulu, zamannya Bang Modern Band sedang merintis itu, manajemennya gimana tuh Mas? Maksudnya untuk yang merchandise-nya, apa segala macam untuk membentuk fan base dan itu. seperti perusahaan. Ya, bener kan? Tapi besar. sulit kan waktu itu? Ya. Bisa diceritain nggak? Itu sampai oke bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke nggak ada? Ya, jadi ya Bang Modern ini dibentuk kan dari basis anggota. Awalnya anggota punk itu ada 400-an. Terus kita manggung-manggung, terus ngegulung kayak snowball kan gitu ya. Ini menjadi sebuah icon gitu ya pada saat itu loh. Ya. Tapi kita membawa sesuatu yang baru aja dibanding band-band lama yang disebut kita tadi untuk Outlast, ada Aka gitu ya, orang-orang udah. Nah pada saat itu
saya juga tahu karena saya sering baca majalah Aktuil, majalah Top waktu itu ya, Top. Vista, ya. Terus akhirnya majalah Hype, ya. Majalah musiknya ya. Mereka selalu saya baca waktu itu belum ada yang manajemen yang baik gitu. Kadang-kadang berantem, kadang-kadang apa gitu. Jadi belum ada ininya lah manajemennya. Maka saya bikin band ini nih. Waktu itu saya mimpinya adalah manajemen yang baik. Bahkan terbuka, misalnya dapat kontrak berapa karena saya yang nyariin kontrak mainnya itu ya. Sampai akhirnya dari bayarannya cuma 500.000 sampai akhirnya sampai 5 juta. At that time. Ada time ya pada saat itu ya. Nah pada saat itu God bless kalau main itu dibayarnya 7,5 gitu. Jadi istilahnya pada saat itu kita secara finansial ya bayaran kita tuh udah nomor 2 lah. Ya. Pada saat itu ya, pada saat itu. Dan kita main sebulan bisa 6 kali, 8 kali. Ya. Oh ya, dan ini apa, base kita tuh kan di rumah ya. Di waktu itu di Majestic, daerah Majestic. Dan Blazer. Nah, itu kebetulan di rumah tuh kan ada ibuku. Ibuku tuh sering masak kan. Kalau ada teman-teman datang itu pasti disuruh makan dulu. Biasalah gitu kan. Sampai semua akhirnya ada problem apa aja ngadu gitu kan ke ibu pada saat itu. Ya mungkin karena sistem kekeluargaan itu yang bikin kita jadi kayak apa ya, pertama anak, adik gitu. Tadi Benyamin, Dodi, almarhum, Dodi Lesmana, dari kita itu jadi kayak ya family itu kan, jadi Keluarga. Jadi kayak manajemen kekeluargaan untuk internal bandnya gitu. Ya itu seperti magical aja buat aku ya. Gitu ya, it just happen gitu kan. Dan I'm glad I'm experience it. Bagi tugasnya bagus lah bagi band kita. Tapi gue tuh tadi apa sangat bukan menyayangkan sih, maksudnya istilahnya ya kayak let's say tadi God bless ya, itu walaupun dia udah konser berapa kali terus udah bikin album ya dengan rate-nya tadi segitu, tapi kalian walaupun laku kan belum banyak tapi konser-konser ya udah banyak gitu ya, cuman udah hampir menyamai loh. Cuma itu kalau mungkin 5 tahun Jadi depan itu bisa yang paling mahal saat itu God bless. Hmm. Terus yang kedua kemahal adalah Cockpit. Oh, Cockpit Itu mahal ya. Cockpit udah mahal ya. Tidak mahal. Itu eranya Freddy Tamaila ya. Di Ya, antaranya itulah 6 jutaan gitu. Jadi beda-beda tipis gitu. Nah kita pada saat itu selama 5 tahun lah. Ya. Trennya sedang sih. Oke, yang gue tahu itu trennya ini masih zamannya band bikin cover band. Iya. Satu band tertentu kan, kayak Cockpit tadi, Genesis. Terus apa ya, ada lagi lah kayak Solid 80 itu yang mengidentikan dia sebagai Queen gitu ya. Yang Nah, punk modern itu apa seperti itu juga sama yang ini yang menggerakkan kita berani membawakan lagu sendiri pada akhirnya ya. Setiap manggung kita bawain lagu sendiri adalah Benny Subarja, Giant Step. Ya. Pada suatu hari kita main bareng, saya lupa tahun berapa. Kita udah punya lagu tapi belum sepenuhnya berani bawain lagu. Kita pertama cuma 1, cuma 2. Nah, Dia nantangin. itu Benny Subarja, Giant Step tuh ngobrol panggung terus gitu toh gitu kan, dia kan lebih senior gitu. Kamu bawain lagu sendiri nggak? Iya mas. Nah, saya bawain sekian harus berani bawain lagu sendiri karena Giant Step waktu itu kan nggak pernah bawain lagu orang. Iya. Ya. Itu ada Triawan. Triawan Munaf tuh keyboard ya kan, dia selalu bawain lagu sendiri pada saat itu. Terus saya di belakang manggung, benar juga ya. Kalau kamu nggak punya identitas, makanya kita maksa. Kalau ini bawain aja gitu. Saya mulai berani waktu itu masukin, karena konsep misalnya mau manggung gitu ya, lagu pembukaan apa, lagu apa, kan kita diskusi bersama. Di setlistnya gitu ya. Terus saya masukin lagu itu, udah bawain aja. Pernah. Iya. yang kan
oke lah, membawakan lagu sendiri di antara orang-orang pasti saat itu pengennya dengar lagu-lagu dari luar. Iya. Misalnya band cover kan biasanya begitu tuh. Nah, ketika membawakan lagu sendiri, mungkin orang-orang nggak semua yang tahu kan bahwa itu adalah lagunya Pak Modern. Gimana sih rasanya di panggung? Ya. Kalau misalnya taruhlah Mas bawain tadi Boomtown Rats yang Tell Me Why I Don't Like Monday, terus Mas bertiga nih bawain lagu sendiri, sambutannya beda tuh, berasa nggak nih Mas? Gitu. Sambutannya penonton, kalau yang I Don't Like Monday itu pada orang pada nyanyi, terus bawain lagu sendiri belum tentu orang semua pada nyanyi. Gimana sih perasaannya? Pengen tahu deh kayak gitu. Itu beda di kepuasan kali ya. Maksudnya gini, kalau I Don't Like Monday semua pada nyanyi spontan, itu kan bangga gitu kan. Tapi kalau lagu sendiri itu orang kebanggaannya lain. kebanggaannya lain, later. Jadi Ini lagu saya. Gitu. iya, Nah, teman-teman tiba-tiba nyanyiin itu. Apalagi kalau Setelah- teman-teman bisa hafal itu, wah, Iya. itu lebih bangga lagi daripada kita bawain lagu lain ya, Iya. lagu luar. Kita kalau punya lagu sendiri terus teman-teman bisa ikut nyanyi. Kebetulan pas waktu gelombang kehidupan ya udah mulai banyak yang Pada tahu. tahu, iya. Jadi- Karena kan kita punya komunitas juga, Oh. jadi Iya. ada yang ikut nyanyi juga sebetulnya. Yang guide penonton lain buat ikut bernyanyi gitu. Jadi memerlukan waktu 2 tahun setelah keberanian bawain lagu sendiri, baru Penonton pada penonton ingat. bisa appreciate ya. Belum ada album loh kita. Belum ada album, belum ada Coba apa, ya. ya. Belum. Iya, orang datang Bahkan buat- mereka suka ngerekam, kita latihan. Kita latihan direkam. Direkam sama mereka. Iya. Jadi itulah waktu itu magic, karena waktu itu kan musimnya itu ya, yang kaset gitu, ya, didengerin itu. Itu mereka kita main direkam. Terus kita lagi latihan mau main tuh. Sampai refnya, Direkam. aku ingat refnya mencapai, menayu, Itu bisa ikut nyanyi loh. meraih. Padahal kita nggak pernah kasih, nggak Padahal nggak ada tulisan gitu. medianya ya, gitu kita ya. Itu aku lebih Belum- puas di belum situ ya. rekaman. Itu lebih puas di situ. Iya. Wah, ini lagu kita, mereka pada nyanyi gitu kan. Yang kaget waktu kita pernah main di Jogja, nah, kan bukan komunitas kita lah. Terus mereka udah hafal lagu gelombang, saya heran gitu. Pada nyanyi. Ya. Padahal nggak ada promo apapun sekalipun nggak ada. Kita main di Jogja, ya. Main, pas bawain lagu gelombang, kok pada nyanyi di penonton ya. Itu rasanya luar biasa lah. Padahal kita nggak pernah main di waktu itu, baru pertama kali main Jogja. Kamu tahu nggak sih? Kalau radio tuh dulu sering direkam. Jadi kita pernah di interview terus pasang lagu itu kan. Oh iya, benar. Pas di interview dipasang lagu itu direkam sama yang ternyata makanya canggih juga. Gue nggak akan serajin itu gitu. Ya media zaman dulu kan terbatas ya, cuma radio, cuma itu. Saya ingat waktu kalau setiap kita mau manggung pasti yang bukan kita aja yang datang. Yang datang itu yang mau ikut masuk itu bisa sampai 40-50 orang mau ikutan masuk. Aku ingat kamu kayak pakai kijang, bak ya buat ngangkat alat. Itu mobilku kan. Jadi ya, warnanya merah kan. Bawa itu yang naik tuh banyak gitu di belakang ini sama di belakangnya tuh Cuman mau mobil-mobil pada ngikut. ikut bantuin gitu. Ada yang bawain Dan beli baju tiket putih. mereka. Beli tiket. Dan beli tiket ya? Bukannya cuma mau gratisan enggak. Iya, Kan seru. itu terbatas. Lu bisa masuk gimana? Ya udah, tiketnya ada. Oke, tapi paling jauh itu kalian manggung di mana? Kita Sempat mereka Jawa. Jawa, 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 Jawa Jawa sih ya. semua. Oh, Jakarta, Bogor, Surabaya, berapa kali Bandung, Jogja, Jogja, Solo, Semarang justru nggak ya? Semarang, Solo, Surabaya, Malang. Malang. Dan sambutannya mereka juga seperti kayak ini di Jakarta gitu ya. Sama. Ya. Tapi pada saat itu daerah tuh lebih wild lah ya, maksudnya lebih seru lah gitu, lebih spontan.
Ada juga mungkin masalah sound systemnya agak beda gitu gimana? Ada cerita Pesan nggak? dikit. Ada cerita mencekam waktu pas manggung? Wah, banyak lah. Banyak. Tapi paling menegangkan di mana mungkin? Lebih banyak problem di situ. Karena gitar yang kita pakai kan Ibanez, yang pakai apa namanya? Tuning tuning tuh. Jadi fals terus. Jadi belum lagi putus kan. Itu di mana, Jakarta? Di Jakarta banyak. Aku lebih sering solo bass. Kalau udah putus bassnya, aku inisiatif sama Mas Toto main Cassiopeia. Dulu masih baru Ya, kita kalau udah grup kan ngerti masing-masing punya problem. Jadi kalau misalnya ada lagi satu orang nggak mood, kita tahu nih lagi nggak mood gitu ya. Ya udah kita tutup aja. Oh yang ini saya pernah waktu kita main di Ancol. Iya. Wah, seru. Itu ceritanya ya. Berantem gitu ya? Wah, keren tuh kayak anak pang. Jadi saya mau mestinya sudah giliran kita manggung, mesti naik. Begitu sampai naik, Buyung yang dulu Prambors produser almarhum. Itu tiba-tiba marah-marah. Kita udah suruh suruh naik. Dia kebetulan MC-nya ya, MC-nya marah-marah mungkin lu gimana? Marahnya kebetulan karena saya paling duluan, dia ke saya. Nah, kebetulan kita kan masanya juga banyak. Jadi dia belum sampai sini udah ada sama teman-teman kita. Oh iya? Oh iya. Begitu. Berarti solidaritasnya. Nah itulah yang kita punya komunitasnya yang Mana kenapa ya, Bu? nggak tahu ya karena dipikir kita belum waktunya gitu loh. Nggak, Buyung minta main setelahnya. Oh, sebelum ada yang mau main. Sebelum Faiz waktu itu, sebelum Faiz. Tapi kita minta lebih cepat gitu, ya, lebih cepat gitu. Nah itu sudah disetujuin sama ininya, Rupanya nggak panitianya. tahu ke Nggak Buyung. Buyung. Heeh. Masalahnya cuma di situ aja. Komunikasi. Karena Buyung minta ini jadi karena ininya kita banyak, ya. Jadi pengen jadi puncak gitu. Oh ya. Tapi akhirnya terakhir gitu ya? Enggak, tetap di sebelum itu. Belum Itu seru tuh. sebelum Faiz. Terus sempet, wah berantem nih nih. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya ketemu Buyung. Dia kebetulan ada mungkin suka sama teman saya gitu. Jadi dia lagi baik-baiknya sama saya. Akhirnya jadi berteman kita. Ya alhamdulillah. Tapi Buyung termasuk yang banyak. Baik bantu kita. Pada akhirnya sih gaya kita itu waktu itu masih belum terstruktur ya. Pas ketika Slang udah punya albumnya itu, gayanya tuh mirip kayak gitu. Nah, kalau saya analisis itu dulu kita nggak ada media apa-apa, udah punya kayak gitu. Saya nggak tahu juga kalau kita ya bukannya membesarkan diri ya. Kita main tiba-tiba ada banyak penonton, sehingga mereka tuh panitia mau manggil kita karena pasti banyak pengikutnya, Banyak masanya. Ya mungkin itu salah satu cara yang tepat ya buat manage band ya. Pada saat zaman dulu aja it works gitu ya. Zaman sekarang mungkin lebih banyak yang seperti itu ya. Tapi kalau aku sih lebih berkesan adalah yang internal bandnya itu yang moms making food for us, terus jadi gimana ya, lebih Kebersamaan. lebih hangat, itu lebih bekerja, maksudnya lebih berhasil. Itu kalau waktu itu ya tahun-tahunnya Mas Toto masih tahu sama Mas Dana itu kayak misalnya kan kalau ngeband manggung tuh peralatan bawa sendiri dong, kayak sound system dan sebagainya itu milik Penyelenggara biasanya. penyelenggara. Cuman Udah alatnya seperti pegang itu aja. ya? Sudah. Alat yang kita pakai aja yang kita Paling kalau saya drummer bawa side drum kan, snare drum, ya, sama kick gitu ya. Cuma dua itu. yang alat pegangan Kalau sendiri. gitar bawa sendiri. Yang paling repot dia. Paling berat saya. Lalu bagi
Aku harus ikut bantuin tuh. Kebetulan ini apa? Case-nya keyboard itu lebih berat daripada keyboardnya. Apa sih? Jepitan Putar, gimana? putar. Kan case-nya masih yang masih kayak besi gitu. Itu kalau waktu tur Jawa ke Jawa itu naik bus, naik kereta, naik pesawat atau gimana? Ada Ada yang naik pesawat. kita ini ya waktu itu tergantung panitianya aja. Oke. Ya. Tapi rata-rata sih naik pesawat. Ya. Tapi naik kereta pun pernah gitu. Iya, nggak masalah. Bawa barang Oh, iya. sendiri. Oh iya. Karena waktu itu aja kru kita ya, kru kita itu udah sekitar ada 12-15 orang. Ngomong-ngomong naik kereta waktu itu apa? Gaya baru, senja apa? Senja lah. kan ngoncatin orang-orang kan Belum ada bungkus, belum ada. Senja yang kalau malam masih ada sale pisang. Kalau kru itu dapatnya dari mana tuh Mas? Dari yang di komunitas apa memang ada kru? Dari komunitas. Jadi semua komunitas yang senang musik, misalnya kru untuk gitar, gitu, pasti dia bisa main gitar. Ya itu nggak usah ditunjuk, kita butuh kru aja lah, banyak ya. Cuma mau Bahkan ikut. Mau ikut. ya waktu itu banyak pemusik-musik yang sekarang sukses gitu ya. Itu dulu pengen jadi kru kita gitu ya. Bener enggak ini. Ya udah kita ajak. Nah pas saya keluar tahun 87 kan saya keluar. Nah saya masih ninggalin kontrak. Ada tur di Surabaya, Malang, ada Jember apa gitu. Ada kontrak lah. Sehingga saya keluar, saya minta Budi Gigi itu. Budi Gigi, terus udah gitu ikut juga EET ya. Adik lah. Adik lah ya. Oh ya. Jadi pada akhirnya berubah formasi ya. Iya. Berubah formasi ya akhirnya inilah. Jadi formasi yang terakhir itu siapa aja Bung? Istilah yang Yang terakhir Yang tetap kapan yang- nih? terakhir ya. Kayaknya sih kita balik lagi. berdua ya Kita terakhir balik lagi. Iya, lagi berdua. Pokoknya ada fasenya lah, pang modern tuh ada masa waktu saya nggak ada, Mas Tonto ini udah pada saatnya kita menikah gitu kan. Udah menikah terus harus bekerja, kewajiban yang itu. Dan aku belum, aku masih ditinggalkan sama Dodi, tinggal berdua. Itu formasinya waktu itu ada Adikla, Edi Hendo, Budi Aryono, Dodi Lesmana sama aku. Itu yang show di dua tempat kalau salah, di Surabaya sama di Malang. Gitu ya. Tapi gue denger kayaknya sempet reunian tahun 2019 ya. Betul ya? Iya, Nah itu informasi apa yang mana tuh? sama Yuda ya. Sebenarnya kita reunian pernah tahun 98. Oh 98. Di apa namanya kafe apa nih? Fashion Cafe. Oh Passing Cafe. Oke. Oh iya itu aku lagi jenuh kerja. Momennya tapi ikut ya direktur aku waktu itu Pak Alex Kumara kan. Lu ngeband aja lagi sana. Kenapa nih? Bener nih Pak. Ngeband. Terus 2019 itu. Oh itu masih sama Dodi ya? Masih ya Pak Doni. itu berapa lagu bawain satu isi Banyak ya. 16. 15 ya oh mungkin Itu dengan lagu ciptaan sendiri semua. Iya dibawain juga Pak. Bawain juga. Lengkap lah kalau. Kalau kita bikin biasanya kayak sebenarnya aku belajar dari Alice Cooper ya. Mengenai gaya panggung itu karena menurut saya yang terbaik di dunia itu untuk panggung Kiss dan Alice Cooper. Cuman kalau Alice Cooper itu gayanya adalah dia kayak theatrical kayak gitu. Harus ada story-nya gitu. Kalau Kiss kan cuma lagu-lagu hitsnya dia.
tapi atributnya keren. Macam Peter Gabriel gitu ya, teatrikal gitu. Nah biasanya kalau kita manggung selalu kita buatin kayak story lagu pertama ini terus ada solo drumnya, ada solo gitarnya, solo bassnya, solo ini. Ya. Jadi biar komunikatif karena Ito nih paling komunikatif sama penonton. Ya. Makanya kita harus dukung dia sebagai frontman-nya lah gitu ya. Makanya kita selalu belakang. Iya. Gue selalu kenal Bos Ito ini sebagai JD-nya Indonesia. Basis dan nyanyi bisa kan, konser kan? Makan jadi leader. Ada perwakilan Indonesia. berarti selama ini Pak Modern Band sudah menciptakan berapa lagu? Baik. Satu album. Gambar terpampang, Jenny Jenny, eksekusi, gelombang, Perang Bintang, terus Gua Antar Benua masuk kan? Antar Benua, gua balik ngomong. Putus dalam melodi. Sebenarnya udah hampir satu album yang aku berdua Dodi garap ya. Udah siap untuk launching, tapi ya belum waktu. waktunya nggak ada gue soalnya. Mas Toto. energinya udah beda. Ada judul beda. Tapi selama masa setelah benar-benar vakum ya, karena mungkin Mas Toto udah nggak gabung gitu, terus pada masing-masing Mas Dana sama Mas Toto juga kerja atau pernah bikin lagu, ada nggak, maksud bukan begitu, ada nggak lagu-lagu yang dulu sebelumnya itu sudah dibikin tapi nggak pernah dikompos menjadi satu lagu bener gitu, pernah bikin lagu Banyak. itu nggak sekarang nggak mau diinin lagi gitu loh, nggak mau diangkat lagi Gini, gitu, waktu Pak di- Modern Band gitu. Waktu di TV swasta itu terakhir aku tuh pindah-pindah bagian. Itu terakhir aku tuh bikin yang namanya music scoring untuk TV. Jadi aku bikin seksi namanya audio post production and post production. Nah di bagian itu tugasku hanya bikin musik. Dan pada satu poin tiba-tiba unitnya bikin channel baru banyak. Aku disuruh kerja. Nih ada ini. Pulang. Wow. Jadi kalau ngomongin lagu untuk Pang Muda sebenarnya udah banyak gitu ya. Cuman ya kayaknya it's not a good time gitu ya buat rilis sekarang lagi gitu. Mungkin lain waktu bisa buat lagi. Iya soalnya kan boleh gitu loh, maksudnya nunjukin diri nih. Iya. Gue anak band tahun dulu nih mau bikin lagi nih. Enggak lah Band ya. sekarang gitu. Garis dasarnya adalah kita ya maksudnya bangga gitu ya. Kita bisa pernah kontribusi pada masa itu ya, dan bisa menggerakkan begitu banyak menginfluence lah. Mudah-mudahan Sebenarnya positif untuk band-band baru juga. minggu lalu Dana baru ngirimin aku lagi lagu iya. baru. Iya. Kalau Ada. seru juga nih. Iya, buat saya masih tetap buat. Itu. But where are we going? Are we going to Spotify? Are we got nothing? Are we going to stage? Gitu. Kalau mau ke panggung lagi, are you ready for that? Gitu kan? Iya. Ya, masih Banyak banyak pertimbangannya ya. questions yang harus dijawab. Aja, Pang Modern Band waktu saat lu terbentuk sampai akhirnya eksis itu, lu mencanangkan dirinya sebagai spesialis band di genre apa? Karena banyak yang bilang Pang Modern Band itu keras, Pang Modern Band bahkan ada yang bilang duranis, Pang Modern Band ada yang new wave. Itu kan kemana nih sebenarnya arahnya waktu itu? Jadi kalau untuk keras itu pasti gara-gara ras. Tapi ras itu adalah istilahnya buat kita untuk bukan identitas ya, tapi karena kalau kita mainin lagu Tom Sawyer ya, pasti people tuh Ya, senang gitu ya. Itu hanya untuk itu. Sedangkan duran-duran sebenarnya refleksnya lagu kita sendiri itu adalah duran-duran. Contohnya ke Perang Bintang itu. Ya. Kalau lagu ras nggak ada di lagu sendiri kayak ras kita. oh, Oke.
Tapi kalau new wave, Ya. new wave-nya gimana? New wave-nya itu ada di Jenny on Jenny, ya itu gaya punk banget ya. Tapi new wave-nya juga ada. Terus lagu gambar terpampang, sama eksekusi itu gayanya adalah new wave banget semua. Berarti dari lagu yang sendiri tuh nggak ada yang gayanya Rush, Nggak ada. lebih progressive rock. Enggak ada. Aku bikin grup Rush. Bukan gaya ininya ya, energinya ras energinya. gitu. Ya. Gue pengen nanya satu lagi. Boleh. Mungkin yang Satu terakhir, ya, habis itu satu nanti ya. kita tutup deh. Nanya terakhir. Kalau nanti bikin lagu lagi, itu mau ngebalikin new wave lagi atau gimana? Kalau Mau sekarang bawa kalau dengan gaya new wave yang zaman dulu atau gimana? gini gaya sekarang sebenarnya new wave, development of new wave gitu. Iya. Ya kalau kayak band-band baru kita ya, itu gayanya beyond new wave. Iya. Ya, menurut saya ya, bukan new wave hanya sebagai basicnya aja gitu. Kalau sekarang udah lebih tajam lagi, karena sekarang sound drum, sound gitarnya ya itu udah ya cara rekamannya cuman pakai ya satu alat aja kita bisa ngerekam track nggak terbatas gitu. Nah ini udah berbeda ya, sekarang ini. Nah, musik-musik sekarang tuh lebih tajam, lebih sharp ya, tapi basisnya banyak new wave ya. Nah ini yang kalau kita mau berkarya lagi, yang pusing kan ini siapa yang nyanyi ya? Ya. Iya. Bukan mereka nggak bisa berkarya, pasti bisa. Tapi who's the singer? Iya. Kita udah nggak ada daya jualnya lagi dan caranya. Tapi karya-karya mereka ini, aku tahu banyak. Pasti mereka karya mereka akan mendorong anak muda. Iya. Ya, setuju. Akan mendorong anak muda yang nyanyi. Ya. Karena siapa yang mau dengerin kita saat ini ya? Karena yang existing tuh udah hebat banget. Saya yakin Mas Ito, Mas Dana kalau bikin lagu, pasti pertanyaannya pas udah jadi lagu, ini mau siapa yang nyanyi? Ya, gitu ya. Betul. Nah, seperti itu ya. Cara Ya, vokalis ya. susah ya. Iya. Karena Ya kalau saya sih yang namanya musik tuh nggak pernah habis. It's timeless. Jadi anything, aku sebenarnya nggak sepakat dengan genre. Karena itu terlalu, lu di sini, lu di kelas A, lu di kelas B. Gitu. Musik tuh nggak seperti itu. Kalau buat aku ya, sekarang tuh udah multi genre gitu. I can do anything. Bisa tiba-tiba aku bikin keroncong. Iya. Sekarang aku tinggal di Ungaran di Semarang. Aku banyak deket Campur Sari. Lagunya enak. Awalnya mellow, tapi di tengah dia tiba-tiba kamu harus joget. It's fun, gitu kan? Jadi buat aku tuh musik is very multi genre dan timeless. Mencoba untuk itulah. Right. Ya, I don't know kalau mau sekarang mungkin aku belum bisa bikin ya sesuatu yang new gitu. Siapa tahu nanti di lain hari kita bikin. Oh ini musik baru nih, baru denger. Mas Dana, kalau Mas Dana gimana? Kebetulan saya juga masih sering utak-utik bikin. Memang kalau di musik itu memang nggak ada genre yang selalu kita harus bikin. Kadang-kadang saya bikin genrenya macam-macam, ada rock, ada new wave, ada ya satu lagu bisa banyak macam Multi genre dari genre. Jadi itu yang saya kebetulan terakhir ini saya kebetulan lagi buat lagi itu. Ya itu saya campur aja semua, ada new wave-nya, ada rock-nya, ada. Bahkan aku bikin lagu sama Dana kan satu SMP, kita bikin komunitas SB ya, mau start band. Jadi teman ada yang bikin band dong gitu. Aku bikin dalam bentuk jazz. Chordnya jazz. Karena aku main piano itu lebih dulu dekat dengan Gilang kan, dengan Indra, aku sering dengerin main chord jazz, terus aku di rumah main. Bikinin lagu Dana, chordnya jazz. Jadi kalau genre aku, aduh, jangan di situ dulu deh. Enggak Multi. Mengkotakkan satu aja. Kebetulan pas suatu zaman itu kita zamannya new wave. Iya. Bukan berarti kita terus ke new wave aja atau ke rock aja gitu.
Anyway, terima kasih banyak. Oke, Mas Toto. Ya, thank you. Oke, Mas Ito Thank you, dan kan. Mas Nana. Wah, luar biasa banget. Ini sebenarnya pemuda Terima kasih. band legenda gua waktu zamannya. Gua SMP loh waktu itu. Iya, Gua main band. Iya. Oke, ini kita tutup ya. Tutup. Oke, kalau suka obrolan ini like, share, komen, dan yang penting subscribe. Oke, sampai di sini para Retrois. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Berikut. Bye bye.